This is June 28, 2024, and I just finished watching a movie, A Quiet Place Day One. Satu film yang bakal bikin satu bioskop deg-degan sambil nemenin karakter utamanya nyari pizza. Overall aku kasih 8/10. Kenapa? So hi, this is Victoria and let's talk about this baby. And spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. And spoiler alert. A Quiet Place Day One, film ketiga dari rangkaian film A Quiet Place bikinannya John Krasinski. Jadi John Krasinski itu aktor sekaligus pembuat film. Dia bikin A Quiet Place pertama yang tahun rilisnya itu 2018 dan A Quiet Place Part 2. Jadi basic ceritanya adalah Krasinski itu ngambil ide gimana kalau misalnya suatu saat itu ada invasi alien dan kita nggak boleh ngomong sama sekali karena aliennya punya pendengaran super. So film ketiga ini merupakan prequel. Jadi dia ngambil settingnya itu sebelum film pertama dan film keduanya. Jadi tanggal rilisnya adalah 28 Juni 2024. Di Indonesia seperti biasa dia tayang 2 hari lebih cepat. Jadi rilisnya 26 Juni 2024. Durasinya itu 1 jam 39 menit. Genrenya itu drama, horror, sci-fi. Lalu dia ngambil settingnya itu adalah apokaliptik atau post-apokaliptik ya. Artinya adalah hari sebelum kiamat, lalu kejadian kiamatnya, dan lalu gimana manusia bertahan hidup setelah kiamat itu terjadi. Disutradarai sama Michael Sarnowski yang kemarin 2021 itu dia bikin satu film yang judulnya Pig. Kalau yang biasa nonton John Wick ya ini versi lainnya lah. Jadi John Wick itu punya anjingnya diapa-apain ya film berputar oleh karena pengaruh itu. Nah Pig ini sama, dia punya hewan peliharaan. Tapi bedanya ini babi. Ya jadi sesuatu terjadi dengan babi kesayangannya lalu film berputar sepanjang itu. I'm looking for a truffle pig. Someone stole her. I don't understand. Tell me who you are. Buy yourself a new pig. Who has my pig? Penulisnya juga Michael Sarnowski salah satunya, lalu ada John Krasinski juga yang nulis tentu saja karena ini filmnya dia. Oh tapi John Krasinski itu nggak bermain sama sekali, bahkan dia nggak direct film ini, dia nggak sutradarain karena kayaknya dia lagi sibuk sama project terakhirnya yang If kalau nggak salah, bukan horor ya. Sama kemarin Ryan Reynolds, so basically ya kayaknya komedi. Hi. Well, looky. This is just so exciting. What is happening? Well, that's a perfectly understandable question given I'm an if. Get it? Imaginary friend. don't look him in the eye. Which one? You know damn well which one. Thanks for doing this. It really means a whole lot. Lalu ada Brian Woods. Brian Woods itu kalau nggak salah kemarin, kalau 2023 kalian ingat ada satu film yang namanya 65 tentang astronot yang terdampar di satu planet baru, I don't know. Ya petualangan survivingnya lah. Produksinya itu sama dua production house. Platinum June punyanya Michael Bay. Michael Bay itu yang ngurus Transformers. Ya, saganya Transformers, beberapa film Transformers, Bumblebee,
Lalu 1990-an itu ada Armageddon, lalu ada The Rock 1996, lalu sama production house-nya John Krasinski, Sunday Night Productions, lalu didistribusi sama Paramount Pictures. Sinopsi filmnya singkat padat jelas, satu kalimat doang ya. Jadi sinopsisnya adalah a woman named Sam finds herself trapped in New York City during the early stage of an invasion by alien creatures with ultra sensitive hearing. Perbedaannya dengan film pertama dan film kedua, karena ini adalah prequel, which means it takes place before the original story. Kita benar-benar dikasih satu cerita yang fresh banget. Jadi karakternya udah karakter baru. Kita nggak lagi involved dengan keluarga Abbott ya, yang awal-awal di film pertama dan kedua. Jadi kalau kalian lupa, di film pertama dan film kedua settingnya itu adalah ngambil POV dari petualangan keluarga itu untuk bertahan hidup setelah ya post apokaliptik. Lalu yang unik dari film itu adalah salah satu anak mereka yang paling tua itu ada Reagan, itu punya gangguan pendengaran. So mereka masih bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, film kedua ini itu basically berputar ceritanya tentang Sam. Jadi Sam itu adalah pasien kanker. Ya, Samira yang dipanggil Sam, yang dia juga adalah penyiar terkenal dulu. POV-nya adalah dari dia bertahan hidup, dan karena dia nggak punya keluarga sama sekali atau teman-teman sepanjang ceritanya, jadi survivingnya itu benar-benar gimana dia ketemu sama orang baru, lalu bertahan hidup dengan mereka. Nah, jadi POV yang baru ini gimana kalau misalnya kalian itu orangnya udah hidupnya tinggal dihitung sama dokter, hidup kamu tinggal 5, 4, 3, 2, 1, dan jadi kita bakal nemenin karakter utamanya Sam sama peliharaannya. Ya, salah satu yang beda di film ini adalah mereka ngasih hewan peliharaan. Yang bikin ini juga menarik adalah untungnya Michael Sarnowski itu tidak menjual sama sekali romance. Ya, thank God. Pas di tengah-tengah tuh nonton itu aku udah mulai deg-degan, takut karena tiba-tiba ada twist lalu dia jadi romance drama and anything, but no, nggak ada romance sama sekali. So pure cuman humanity dan kisah petualangan karakter utamanya. So yeah. And if you already watched the first and the second movie, if you expect to find something like badass action scene, no, you're not gonna get it, because Logically, dengan kemampuan alien yang bahkan nggak ada celah kurangnya sama sekali, there's no one that gonna fight it. Itu yang diangkat sama Michael Sarnowski, dan menurut aku salah satu yang paling logis, karena kalau misalnya gambaran Dead Angels, gambaran yang sekuat itu, berarti logically hari pertama dan 1 minggu pertama itu harusnya humans gonna be gone. Banyak banget case-case yang bagus dalam film ini, but 3 utama yang pertama itu Samira, Sam yang diperanin sama Lupita Amanda Nyong'o. Orang-orang paling banyak tahu itu adalah dia di Black Panther 2028, Nakia, dan masih main juga di Black Panther kemarin yang Wakanda Forever 2022. Action and act-nya bagus banget. Dan kalau kalian mau tahu sejago apa ini orang dengan expressive emotion and anything only in your eyes and face only, nggak perlu banyak-banyak gerakan badan, nonton Us 2019. Yes, Us itu ceritanya horror thriller kalau nggak salah. Settingnya adalah pemerintah itu membangun tunnel-tunnel di bawah tanah buat bikin cloningan dari setiap warganya mereka. Penelitiannya akhirnya dihentikan, lalu mereka naik ke atas. Apa yang bakal mereka lakukan ke kita yang asli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya tanya bapak, jangan tanya saya. Patrick.
kita bicara cloningan, jadi basically orang yang main jadi pemeran aslinya juga dia berperan jadi cloningannya. Nah, Lupita Nyong'o itu benar-benar mampu memerankan dua karakter itu. Jadi dia harus bikin pemeran utamanya itu harus ketakutan ngelihat cloningannya, dan cloningannya itu harus jahat dan seram. Satu film itu mampu menggambarkan gimana Lupita Nyong'o itu mampu bermain dengan ekspresif wajahnya doang, matanya doang. You have to watch it like. Be careful. Ada Joseph Quinn yang main jadi Eric, yang nanti nemenin petualangan si Sam. Jadi Joseph Quinn itu kalau kemarin pada nonton Stranger Things, ya Eddie Munson 2022. Lalu yang ketiga, my baby, Alex Wolff, yang kemarin nonton Jumanji, Welcome to the Jungle dan 2017, sama Jumanji The Next Level 2019. Ya, karakter utamanya Spencer diperankan sama Alex Wolff. Lalu kalau dia main film horror tuh yang paling terkenal Hereditary of course sebagai Peter 2018. Lalu ada 2000 berapa filmnya yang di pantai itu, All 2021 kalau nggak salah, dia main jadi Trent. Jadi mereka pantai itu bikin mereka bertumbuh secara cepat dalam hitungan menit doang. Bagus filmnya, you have to watch it. We're here for a reason. Yang harus diperhatiin adalah actingnya. I have to say that this is one of the movie that has perfect cast for this year. Ya, ini baru Juni dan aku udah bilang kalau misalnya ini salah satu karakter terbaik yang mereka bisa cast untuk main sebagai karakter utamanya. Jadi di film pertama dan film kedua itu adalah mereka itu masih bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Masalahnya adalah film yang prequel ini, film ketiga ini adalah nggak ada orang yang bisa bahasa isyarat. Maksudnya, basically kayak kita aja biasa ngomong, terus tiba-tiba kalau misalnya That Angel itu jatuh ke Bandung juga kayaknya aku nggak bakal. Cara komunikasi aku satu-satunya adalah ngomong. Aku nggak bisa baca bibir, nggak bisa baca mulut orang, gerakkan bibir nggak bisa. Aku juga nggak bisa bahasa isyarat, so kalau kebetulan dapat pena dan buku pun kita nulisnya pasti hati-hati karena takut banget itu. So Lupita Nyong'o is basically the perfect cast for these films. Gimana ya, matanya tuh mampu bisa ceritain ke kamu, bisa memvisualisasikan ke kamu gimana kalau misalnya dia tuh capek, dia lelah, dia letih, dia lesu, dia sakit, dia sekarat. Aku saranin perhatiin matanya Lupita. Ya, kalian harus ngelihat matanya dia. Selain ketakutan, panik dan lain-lain yang dia tampilin di matanya, kita masih bisa ngelihat perbedaan ketika tiba-tiba ada timbul harapan di situ, ada keinginan, lalu dia punya tekad yang kuat buat ngejar sesimpel pizza, nostalgia, lalu bertahan hidup masih ada. Jadi dia itu sakit, tapi dia nggak 100% desperate. Iya, aku juga udah kanker kok, mati aja deh aku. Enggak. Dia masih pengen bertahan hidup tapi dengan alasan yang simpel. Jadi basically kayak kita nemenin dia mencari kedamaian dia. Bayangin kamu nangis, takut, tapi kamu gak bisa. You can do that. Lalu berikutnya adalah character design. Aku harus shout out to makeup department and character design. Mereka benar-benar defenseless, nggak ada action wow yang bakal kalian dapat. So basically kalian nggak bakal ngelihat orang yang punya luka-luka dari alien. Mereka nggak punya cakaran-cakaran atau darah-darah yang bertebaran di mana-mana. No. Tapi aku tahu bahwa makeup department itu bekerja sangat keras buat karakter Semira ini, Sam. Karena kalau kalian itu nonton Marvel atau kalian nonton Lupita sebelum-sebelumnya, apalagi di interview dia, Lupita itu adalah salah satu aktor yang punya tampilan wajah yang ekspresif
dan fun pembawaannya. Pekerjaan makeup department itu adalah bagaimana mereka mampu bikin seorang punya fisik sehat dan punya tampilan yang ceria di set tempat syutingnya, jadi benar-benar kelihatan sakit, jadi benar-benar kelihatan capek, lesu, sekarat. Dan satu hal detail kecil yang menurut aku itu Michael Sarnowski itu beneran pengen pakai itu deh kayaknya. Karakter Semira, Sam itu dikasih dengan baju kuning. Sam itu dikasih cardigan warna kuning. Untuk color theory, yellow often linked to positivity. So based on research, is suggesting that yellow can triggers the brain to release some serotonin, which has a positive impact on our mood, such as SpongeBob. Jadi SpongeBob itu didesain supaya membuat mood penontonnya, mood anak-anak basically, menjadi lebih happy. Nah, menurut aku karakter Sam ini dikasih cardigan kuning itu antara dua. Antara emang dia tidak mau kelihatan sakit, atau kayak karakter SpongeBob didesain untuk membuat orang yang ngelihat kita itu punya menambahin serotonin orang yang ngelihat kita. Jadi meskipun karakter Sam ini dia sakit, tapi keinginan dia buat bikin orang-orang di sekitarnya itu gak khawatir dan membantu orang lain padahal dia sendiri sengsara karena penyakit kankernya itu, kayaknya itu juga alasannya masuk akal. Lalu karakter satu lagi yang baru dan benar-benar gak ada sama sekali di film pertama dan film kedua adalah a pet. Yang unik adalah kucing ini punya nama Frodo. Jadi satu karakter ini, Frodo ini diperanin sama dua kucing ganti-gantian. Kalau nggak salah nama mereka tuh Nico sama Schnitzel. Yang unik adalah kalau misalnya kalian dengar dia nama Frodo, langsung para penikmat Lord of the Ring langsung, Oh my god, this is Frodo. Dan yang nggendong Frodo ya Sam. sepanjang nonton Lord of the Ring, dua karakter utamanya itu Frodo, dia punya bestie namanya Sam. Lalu referensinya itu adalah di film ketiganya yang Lord of the Ring Return of the King. Itu ada scene dimana Sam itu ngegendong Frodo. Pas detik-detik terakhir mereka ngancurin cincin Diwan Ring punyanya Sauron di gunung berapi Mordor. Ya, yang uniknya adalah pemeran Sam, si Lupita Nyong'o itu dia punya ailurophobia. Ailurophobia itu ketakutan terhadap kucing ya. Jadi segala jenis kucing, bukan cuman harimau, tigers. Lupita Nyong'o tuh sampai pergi ke psikiatris hewan kalau nggak salah buat ngilangin ketakutan dia sama kucing. Tapi Michael Sarnowski itu memaksakan untuk harus pakai kucing asli, nggak bisa kita bikin CGI kucingnya. Dan menurut aku alasan dia ngambil itu basically karena kayaknya psychologicalnya juga menandakan bahwa pada umumnya itu kucing itu pemiliknya rata-rata orang yang logical, practical, and introvert. Ya, kayak Sam. Lalu biasanya itu kucing itu dikasih ke orang untuk ngebantu mereka stress relief, anxiety relief, depression, ya, helping with that. Jadi kucing ngebantu mereka buat ngurangin hal-hal itu dalam kehidupan mereka. Lalu kucing itu punya satu lapisan di matanya, namanya tapetum lucidum. Itu yang ngebantu kucing buat menyerap lebih banyak cahaya dalam lingkungan sekitarnya. Makanya kucing itu bisa ngelihat di tempat yang minim cahaya atau di tempat yang gak ada cahaya sama sekali, di kegelapan. Lalu kucing itu punya kebiasaan untuk berjalan dengan ujung kakinya. They walk in tiptoe. Jadi mereka gak membuat suara ketika mereka jalan. Mereka fleksibel. Mereka bisa ngelompat 5 kali dari ukuran badan mereka. Ya rata-rata mereka bisa ngelompat 115 sampai 150 cm-an lah. Lalu yang menarik juga adalah kucing itu punya 32 otot di telinga mereka. Kalau ngebandingin sama manusia kita cuma punya 12. Jadi mereka 3 kali lipat pendengarannya lebih peka daripada kita. Jadi menurut aku maybe karena alasan-alasan fakta-fakta unik dari kucing itulah yang akhirnya bikin Michael Sarnowski itu memaksakan untuk harus pakai hewan peliharaan, dan hewan peliharaannya itu adalah kucing.
Kenapa nggak babi? Film yang jualan suara. So, kalau suaranya nggak bagus ya, nggak bakal dijual. Budget productionnya itu 67 ya million dollars, sekitar 1 triliun rupiah budget productionnya. Yang paling menarik dari semua scene-nya adalah scene awal dan paling akhirnya. Jadi scene awal itu dibuka dengan suara yang bising banget dari kota New York dengan tulisan The New York City gives off an average of 90 decibels. That is the volume of a constant scream. And then boom. Suddenly silence. Jadi menurut aku itu salah satu cara kamu ngebuka film kalau kamu jualan suara. Dan menurut aku itu salah satu opening yang paling bagus dalam kalau penilaiannya berdasarkan suara. Kalau kemarin menurut aku Furiosa itu juga salah satu opening terbaik yang pernah aku lihat tahun ini. Kayak oh my god, it is so beautiful. Ya, tapi berdasarkan color correction, color grading dan shot movementnya. 5 menit awalnya tuh cantik banget Furiosa. Ya, kayaknya aku harus review Furiosa juga deh. Ya, seperti biasa karena jump scare-nya itu dibangun dari shock. Shocknya itu dari sting, suara yang bikin kamu kaget, dan juga dari suspense yang merupakan delay yang dibangun perlahan. Kamu udah tahu kamu bakal dikagetin. Timingnya itu bagus banget. Dan sepanjang film itu kamu bakal kaget ya di antara 10, 15 sampai 20 kali. Aku kemarin kaget 2 kali, tapi bukan jumpscare gede ya. Kalau yang udah nonton, scene-nya adalah scene pertama kali karakter Eric itu muncul, dan pas karakter Lupita Nyong'o, karakter Sam itu bangun tidur. Ya, 2 kali aku kaget di sini tuh. Kalau yang udah nonton dan kalian kaget berapa kali, atau kalian ingat scene-nya yang bikin kaget di mana, ya komen aja di bawah. Ya, jadi dari sound scoring yang pertama banget aku pengen apresiasi adalah gimana mereka ngebangun keheningannya. Ya, shout out to sound department. Jadi hening itu bukan mute. Keheningan yang dibangun di film ini adalah kamu masih bisa dengar suara tetesan air, nafas kamu, angin di sekitar. Tapi damai banget. Yang kedua adalah jejak kaki Death Angels-nya. Kalau di film pertama dan film kedua kalian bakal ngehitung Death Angels aliennya itu cuman ya hitungan jari di bawah 10. Tapi di film ini tuh karena setting waktunya adalah hari pertama meteor itu jatuh, jadi mereka masih banyak banget. Jadi bayangin yang biasa nonton film-film peperangan, Kakinya itu kayak kaki kuda, tapi kudanya 3 meter. kuda rata-rata kan 1 meter 2 meteran. Ini kudanya 3 meteran lebih. Lalu kuda itu beratnya, kaki kuda dan berat badannya yang menghasilkan bunyi kakinya itu 300. Ya, kuda itu sekitar 300 kg. Bunyi kakinya kalian bisa ngebayangin. Nah, ini 10 kali lipatnya kaki kuda. Jadi kira-kira ya Death Angel itu sekitar 3.000-an kilogram lah. Ya, setara sama gajah lari. Gajah itu hentakan kakinya berat, tapi kuda itu hentakan kakinya itu punya power. Makanya kendaraan-kendaraan itu dibilangnya horsepower, bukan elephant power. Jadi daya hentakannya itu udah kuat dan berat. Itu ngeri banget, tapi cantik banget, I have to say. Dan salah satu lagi yang paling ikonik itu adalah bunyi kretek-kretek, bunyi berderiknya Death Angels-nya itu pas dia udah mau dekat dan dia lagi jalan perlahan
buat deteksi suaranya itu pas dia lagi jalan perlahan-lahan itu bunyi kretek-kreteknya itu. Karena tadi aku sempat bilang openingnya itu adalah salah satu scene paling bagus, opening dan endingnya itu adalah scene yang paling bagus. Opening scene-nya itu dibuka dengan ngambil setting awal New York City dengan segala kebisingannya, langsung disambung dengan open scene Day in a Life. Nah, jadi kita bakal dibikin untuk lebih dekat dengan karakter utamanya sebelum dia berusaha bertahan hidup di sepanjang film. Lalu setting kota New York-nya itu punya color grading yang sangat bagus banget. Menurut aku saturation-nya itu pas banget. Nggak tahu kenapa post productionnya itu bikin color gradingnya dengan saturation yang sebagus itu, setinggi itu. Menurut aku dia bikin feel kota New Yorknya itu jadi lebih warm, lebih hangat. Tapi ada satu scene yang menurut aku simple, tapi Michael Sarnowski tuh kayaknya menganggap ini adalah scene yang sangat penting. Kalau yang udah nonton dan kalau yang belum nonton, pastikan untuk perhatiin balon. Ada satu balon di dalam film yang berwarna biru. Atau dia hijau ya? Ya, biru kehijauan. Ada scene di mana balon itu pecah. Sedangkan warna biru dan warna hijau itu harusnya dia melambangkan ketenangan dan stabilitas. Seolah-olah Michael Sarnowski itu mau menggambarkan kalau misalnya dalam film ini akan ada ketenangan atau stabilitas yang hancur. Lalu color grading pas meteornya jatuh itu cantik banget. Lalu ketika meteor itu jatuh, debu-debu itu berterbangan di New York City, dan seketika ketika debu itu sirna, and then the New York City bleach out. Seketika warna-warna saturationnya itu jadi desaturation semua, kayak oh my god. Jadi desain New York City-nya itu benar-benar kasih tampilan ke kita kiamat di hari pertama, kedua, ketiga, di minggu pertama. Soalnya post apokaliptik yang biasa kalian nonton itu pasti bangunan-bangunannya udah terbengkalai, udah banyak rerumputan. Tapi karena setting yang ini adalah hari-hari pertama, so bener-bener desain tampilan kotanya itu bagus banget. And they play so much with special effects such as thunder, lightning, fake rains, explosion, roaring fire. Ya, debu-debu yang berterbangan itu loh. Dan seperti biasa CGI Death Angels-nya masih top notch banget. But it's giving like Revlesia Arnoldi, I should say. Karena beneran. Desainnya tuh kayak bunga bangke. Bunga bangke tuh beda lagi bunga bangke. Ya, Revlesia Arnoldi lah. Next, camera shots. Ada sekitar 3-4 camera shot yang menurut aku cantik banget di mata aku. Yang pertama of course karena ini horror dan they play with sounds. Jadi karena kita nggak bisa lihat action mereka dan kita nggak bisa lihat nggak ada action sama sekali. Benar-benar cuman emotion dan 100% survivals. Camera shot yang paling penting itu adalah close-up shots. Jadi close-up shots itu benar-benar nge-highlight changing emotion dari karakternya. Kata-kata yang bilang bahwa mata itu adalah jendela jiwa. Yes! They did it in this movie. Kita dikasih bangku pertama, kelas utama buat ngelihat aktor-aktornya itu bermain dengan mata mereka. Lalu berikutnya itu adalah yang paling menarik seperti biasa yang masih ada di film ini adalah extreme close-up shots. Kalau biasa mereka bilang itu ground level shots. Ground level shots itu buat pijakan kaki mereka. Jadi orang-orang di film ini rata-rata mereka belum seinovatif di film pertama yang mereka nggak pakai alas kaki sama sekali lagi. Mereka pakai pasir buat ngeredam jejak kaki mereka. Di sini mereka masih pakai sepatu. Jadi kita dibikin deg-degan dengan sepatu-sepatu mereka di antara puing-puing batu, reruntuhan, kerikil-kerikil yang kalau ketendang dikit bisa menghasilkan suara. And then white shot, ini salah satu yang paling
bagus banget. Dang, wide shots. Michael Sarnowski itu mampu ngasih lihat ke kita, memvisualisasikan ke kita gimana perbedaan isolasi antara karakter utamanya dan lingkungan sekitarnya. Mampu memvisualisasikan ke kita kalau misalnya orang-orang ini semuanya mau survive, tapi karakter utamanya itu punya satu keinginan utama yang mau dia tuju sebelum dia memutuskan untuk mengevakuasi diri bersama dengan orang-orang lainnya. And then yang terakhir, nggak lupa juga establishing shots. Opening scene itu dibuka dengan establishing shot, of course. Dan menurut aku establishing shot itu juga dipakai buat ngegambarin gimana ketidakberdayaan manusia. Karena gambaran betapa besarnya hewan-hewan itu jika dibandingkan dengan gedung-gedung raksasa di New York City, itu benar-benar mampu menggambarkan kelemahan ketidakmampuan manusia. Kalau sampai meteor itu jatuh di Bandung. Next, camera movement, static shot. Dimana kamera itu kayak gini, ya benar-benar kayak kamera ini nih, nggak ada gerakan sama sekali di kameranya. Static shot. Hal yang menarik adalah Michael Sarnowski itu menggabungkan dengan random shot yang bikin kameranya itu shaky, ada sense, ada feeling chaotic di situ. Jadi static shot itu berfungsi untuk salah satunya itu membuat karakter kamu terperangkap di dalam adegan itu. Jadi kalau ada satu adegan karakter itu di mana dia punya tragedi yang harus dia keluar dari adegan itu, tapi karena kameranya tidak bergerak sama sekali, itu biasanya menandakan bahwa karakternya itu sedang terperangkap dan dia tidak berdaya, defenseless. Sedangkan digabungkan dengan shaky camera movement, random camera movement yang bikin kelihatan bahwa karakter ini tuh lagi ketakutan. Jadi dia terperangkap dan dia ketakutan. Ya, Michael Sarnowski done a great job in that. Yang terakhir itu adalah static shot dan tracking shot. Jadi yang terakhir itu ada yang aku bilang bahwa scene pembuka dan scene penutupnya itu bagus adalah scene penutupnya itu diambil dengan camera movement yang bagus banget. Jadi ada gabungan antara static shot dan tracking shot yang menurut aku dengan penggunaan movement camera itu si Michael Sarnowski, direkturnya itu mampu memvisualisasikan kepada kita penonton gimana batinnya. Jadi kita masih bisa lihat ekspresi karakternya dan dengan kamera yang diam mengikuti tapi tidak bergerak sama sekali, jadi kameranya nggak goyang, kita mampu merasakan, mampu menangkap visualisasi, mampu merasakan ketenangan batin yang akhirnya dialami oleh karakter utamanya. Michael Sarnowski tuh mampu memvisualisasikan kedamaian akhir yang sepanjang film itu dicari-cari sama si karakter utamanya, si Samira, ya. I love that shot, Michael Sarnowski. I love that shot, and I love the music. I love the song. Dang. So yeah, that's all. After all, you guys have to watch it on theater, of course. Tapi kalau misalnya dia nanti keluar di OTT, misalnya Netflix 1 bulan atau 2 bulan lagi dan kalian baru nonton, pastikan nontonnya di tengah malam dan pastikan ya tengah malam biar nggak ada kendaraan lalu lalang dan lain-lain, of course, biar kalian bisa fokus true lala. Buat yang penggila-penggila romance, Mohon maaf, ini ceritanya segar, tidak ada romance sama sekali. Dan buat penggila-penggila action, no, there is no action sama sekali di film ini. jadi jangan pasang ekspektasi untuk romance action ya. Tapi pasang ekspektasi untuk kaget, karena kalian pasti kaget. Gak mungkin enggak sih.
Jadi kalau misalnya kita nggak punya drama, family drama, romance drama, Yang dijual adalah kesedihan dari karakter utamanya. tekadnya dia, salah satu kelemahannya dia, penyakitnya dia, lalu gimana dia bertahan hidup untuk memakan pizza. Jadi yang mau nonton fokus on the balloon, fokus on the eyes, ya. Fokus ke matanya Sam, fokusnya ke pizza, dan fokus ke balloon. Lalu 2 hal yang lain, 30 detik awal dan 30 detik akhir. Pastikan kalian fokus di situ. Anyway, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Ngambil setting dan waktu film bala 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 lalili lali. Pintu teater 3 telah dibuka.